Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang peran lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang biasa disebut dengan KPK. Peran di tingkat daerah atau kabupaten. Yang pertama, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, khususnya tingkat kabupaten. Kedua, melakukan berbagai macam bentuk tindakan untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Ketiga, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi di daerah kabupaten. Keempat, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten. Yang terakhir, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi tingkat kabupaten. Peran KPK di provinsi. Yang pertama, melakukan segala macam bentuk koordinasi dengan berbagai macam bentuk instansi yang memiliki wewenang di dalam melakukan tindak pidana korupsi. Yang kedua, melakukan sebuah supervisi dari instansi yang dimana memiliki wewenang di dalam melakukan pemberantasan dari tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan segala macam bentuk penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan terhadap segala macam bentuk tindak pidana korupsi. Yang terakhir, melakukan berbagai macam bentuk tindakan untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi, hingga melakukan monitoring dari penyelenggaraan pemerintahan pada sebuah negara, namun hanya menangani di tingkat provinsi saja. Selanjutnya, terdapat peran KPK tingkat nasional. Yang pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan yang terakhir, meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Kesimpulan dari peran lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi di berbagai tingkatan. KPK merupakan lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Peran KPK yang utama yakni memberantas dan mencegah tindak korupsi di segala bidang di berbagai tingkat wilayah, baik tingkat daerah atau kabupaten, provinsi, dan juga nasional, sesuai undang-undang yang berlaku untuk mewujudkan Indonesia maju dan kesejahteraan serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Soal pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi disingkat KPK adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan A. UU RI nomor 18 tahun 2003, B. UU RI nomor 30 tahun 2002, C. UU RI nomor 16 tahun 2004, D. UU RI nomor 48 tahun 2009, E. UU RI nomor 2 tahun 2002. Jawabannya adalah B. Pembahasan.
UU RI nomor 18 tahun 2003 mengatur tentang advokat. UU RI nomor 16 tahun 2004 mengatur tentang Kejaksaan Republik Indonesia. UU RI nomor 48 tahun 2009 mengatur tentang kekuasaan kehakiman. Sedangkan UU RI nomor 2 tahun 2002 mengatur tentang Kepolisian Republik Indonesia. Jadi, KPK dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan UU RI nomor 30 tahun 2002. Soal kedua, perhatikan peran KPK di bawah ini. Yang pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedua, melakukan segala macam bentuk penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan terhadap segala macam bentuk tindak pidana korupsi. Ketiga, melakukan segala macam bentuk koordinasi dengan berbagai macam bentuk instansi yang memiliki wewenang di dalam melakukan tindak pidana korupsi. Keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Dari beberapa pernyataan di atas, yang termasuk peran KPK di tingkat nasional adalah nomor A. 1 dan 3, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 1 dan 4, E. 2 dan 4. Jawabannya adalah D. Pembahasan berdasarkan keempat pernyataan pada soal, peran KPK pada nomor 2 dan 3 termasuk peran KPK di tingkat provinsi. Jadi, peran KPK di tingkat nasional tercantum pada nomor 1 dan 4. Soal ketiga, di bawah ini yang bukan termasuk wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah A. Mengkoordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. B. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait. C. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. D. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. E. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Jawabannya adalah C. Pembahasan pada pilihan ganda poin A, B, D, dan E termasuk wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. Maka, yang bukan termasuk wewenang tersebut adalah poin C, yang merupakan wewenang kepolisian. Soal keempat, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pertama, meningkatkan PAD. Kedua, legislasi aset. Ketiga, kontribusi PAD terhadap APBD. Keempat, berdampak pada kesejahteraan ASN. Kelima, pemanfaatan aset yang bertanggung jawab. Keenam, efektivitas dan efisiensi pemanfaatan aset. Dari pernyataan di atas, yang termasuk tujuan manajemen aset daerah adalah nomor A. 256, B. 146, C. 234, D. 123, E. 456. Jawabannya adalah A. Pembahasan berdasarkan keenam pernyataan di atas, poin nomor 1, 3, dan 4 termasuk tujuan optimalisasi pendapatan daerah. Sedangkan poin nomor 2, 5, dan 6 termasuk tujuan manajemen aset daerah. Jadi, jawabannya adalah 2, 5, dan 6. Soal kelima, di bawah ini yang merupakan peran KPK di tingkat provinsi adalah A. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. B. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. C. Memanggil orang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi. D. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. E. Melakukan sebuah supervisi dari instansi yang dimana memiliki wewenang di dalam melakukan pemberantasan dari tindak pidana korupsi. Jawabannya adalah E. Pembahasan pada pilihan ganda poin A dan B merupakan peran KPK di tingkat nasional. Pada pilihan ganda poin C merupakan wewenang dari kepolisian. Sedangkan poin D merupakan wewenang dari kejaksaan di bidang pidana. Jadi, jawabannya adalah poin E.
yang merupakan peran KPK di tingkat provinsi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.